Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Permatasari Harap di Jam Session, di mana kami akan memberikan informasi menarik dan juga fitur yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan pada malam hari ini kami akan membahas mengenai manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Pemirsa, perubahan jam sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan membuat para pesertanya khawatir. Apakah manfaat tambahan atau DPKP yang sudah ada akan hilang atau justru bertambah? Untuk membahas lebih lanjut, saya akan mengundang narasumber yaitu Bapak Elvin G. Masasya selaku Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Selamat malam Pak Elvin, apa kabar? Baik. Pak Elvin, tema pada malam hari ini sama-sama kita akan membahas mengenai manfaat layanan tambahan BPJS Ketenagakerjaan. Banyak nih peserta yang khawatir nih, apakah manfaatnya akan bertambah atau malah hilang gitu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan, karena kami punya tayangan terlebih dahulu. Ini dia. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan bersama 5 bank nasional, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bantuan bus untuk pekerja senilai 14 miliar rupiah. Bantuan 20 bus untuk pekerja ini merupakan bagian dari pemenuhan kesejahteraan pekerja, khususnya kesejahteraan transportasi. BPJS Ketenagakerjaan berharap bantuan bus ini bisa mengurangi beban ongkos transportasi pekerja sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat. Nah, pendapat Bapak seperti apa? Ya, jadi BPJS Ketenagakerjaan itu selain memberikan
manfaat inti atau yang disebut dengan program jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian, dan nanti 2015 jaminan pensiun, juga memberikan manfaat layanan tambahan. Kalau dulu ketika masih PT Jam Sostek ini disebut dengan DPKP, Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta. Tetapi setelah menjadi BPJS Tenagakerjaan, ini dikonversi disebut sebagai manfaat layanan tambahan. Nah, manfaat layanan tambahan itu begini, bagi peserta BPJS Tenagakerjaan itu dimungkinkan untuk bisa mendapatkan misalnya pinjaman uang muka perumahan. Seperti contoh tadi itu, seorang pekerja yang menjadi peserta BPJS Tenagakerjaan setelah memenuhi kriteria tertentu, mereka bisa mendapatkan pinjaman uang muka perumahan untuk membeli rumah. Nah, kriterianya seperti apa? Misalnya, tentu mereka sudah jadi peserta minimal 1 tahun. Kemudian 1 tahun sudah bisa? 1 tahun sudah bisa. Kemudian mereka tentu membayar iuran secara baik dan benar. Nah, sepanjang kriteria ini dipenuhi, nanti mereka bisa mengajukan permohonan pinjaman uang muka perumahan dan mencari rumah di mana yang mereka akan beli. Kita akan membantu memberikan pinjaman itu melalui pihak perbankan tentunya dengan bunga yang sangat rendah. Berapa persen? Saat ini bunganya hanya 6% per tahun, dan 6% itu pun sebenarnya tidak untuk BPJS Tenagakerjaan, tapi untuk pihak perbankan yang melakukan pengelolaan administrasi dari pinjaman uang muka perumahan tadi. Pada saat peserta mengajukan permohonan pinjaman uang itu apa saja sih Pak syaratnya? Seperti saya sampaikan tadi, tentu sudah menjadi peserta selain 1 itu? tahun minimal. Kemudian mereka berdasarkan verifikasi tercatat sebagai peserta aktif. Peserta aktif itu membayar iuran dengan benar. Tentu di sisi yang lain, ketika mereka ingin mengambil pinjaman uang perumahan, juga akan mengambil KPR misalnya untuk bisa membiayai perumahannya. Nah, untuk bisa mendapatkan KPR ini tentu harus memenuhi persyaratan yang disebut dengan bankable atau kelayakan dari pihak perbankan, memiliki penghasilan, kemudian bekerja pada perusahaannya dan lain sebagainya. Tidak terlalu sulit, dan ini sudah dilakukan cukup lama oleh BPJS Tenagakerjaan. Bahkan kami baru saja membangun rumah pekerja di Jawa Barat, di Banten, sejumlah 1000 unit, dan itu semuanya para pekerja yang membeli rumah itu mendapatkan bantuan uang muka perumahan dari BPJS Tenagakerjaan. Lalu apa sih Pak tujuannya dari manfaat tambahan, diadakannya manfaat tambahan seperti itu? Falsafah dari jaminan sosial itu selama ini dikenal orang agar menghindarkan diri dari risiko finansial, baik saat bekerja maupun setelah tidak bekerja lagi. Kami melihat seharusnya manfaat itu tidak hanya ketika terjadi permasalahan atau ketika tidak bekerja lagi. Manfaat juga bisa diperoleh pada saat masih bekerja. Dan kita mengetahui bahwa yang disebut dengan kesejahteraan itu, kesejahteraan dasar, adalah terpenuhinya sandang, pangan, papan. Sebagian besar pekerja di Indonesia ini belum memiliki papan atau rumah. Nah, kami BPJS Tenagakerjaan berinisiatif bagaimana membantu para pekerja itu juga bisa memenuhi kebutuhannya akan papan tadi. Saat ini jumlah kebutuhan akan papan di Indonesia ini sangat besar. Jutaan rumah setiap tahun dibutuhkan. Dan oleh karena itu BPJS Tenagakerjaan mencoba turut serta membantu pekerja agar bisa lebih mudah mendapatkan perumahan tadi. Ada nggak sih Pak penambahan atau pengurangan program gitu mengenai manfaat tambahan itu? Karena kan dari Jam Sostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Ketika masih PT Jam Sostek, waktu itu kita menyebutnya DPKP. DPKP itu singkatan dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja. Ada beberapa manfaat layanan tambahan, mulai dari uang muka perumahan, beasiswa. Kami juga memberikan bantuan ambulan. Kami juga memberikan bantuan medical check up gratis bagi para pekerja. Nah, tetapi setelah menjadi BPJS Tenagakerjaan, sama-sama kita ketahui program jaminan kesehatan beralih kepada BPJS Kesehatan. Tentu medical check up ini menjadi tidak relevan lagi kalau kami tetap berikan. Namun manfaat layanan tambahan lainnya yang saya sebut tadi seperti uang muka perumahan, beasiswa,
dan bantuan-bantuan lainnya tentu tetap akan berlanjut meskipun kita sudah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Oke Pak Alvin, kita akan lanjutkan saat lagi ya Pak ya. Silakan. Dan saya akan mengundang satu tamu istimewa lagi untuk bergabung bersama kita di sini. Tapi setelah satu ini tetap di Jam Station. Jam Station. Acara ini didukung oleh Goals. Achieving them requires vision. Faced with challenging terrain, determination and tact are keys to moving forward. Even as conditions fluctuate, skillful deployment of the right tools will keep one on track. Schroders gets goals. As market conditions evolve, we recognize the need for more sophisticated and dynamic solutions. With over 200 years of proven successes, Schroders is committed to shaping the right investment strategies for the coming year. Reach your goal with your trusted partner. Schroders. nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Kembali lagi di Jam Session, dan seperti janji saya tadi, kalau saya ingin mengundang satu narasumber lagi untuk bergabung bersama saya di sini, saya akan mengundang Bapak Junaidi selaku Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan. Ini dia. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Pak Junaidi, kita kan masih terus membahas nih mengenai manfaat tambahan BPJS Ketenagakerjaan ya kan. Manfaat tambahan dulunya namanya DPKP pada saat PT Jam Sostek. Nah sekarang saya mau nanya lagi nih Pak, ada nggak sih kriteria peserta yang bisa mendapatkan manfaat dana tambahan, layanan tambahan seperti itu? Ada beberapa kriteria. Jadi waktu kita masih kita melanjutkan DPKP. DPKP itu bisa deliver kepada perusahaan-perusahaan. Kita seleksi dulu. Perusahaan itu administrasinya benar tidak? Iya. Iurannya sesuai dengan upah sebenarnya atau tidak? Iya. Apakah tertib administrasi atau tidak? Nah, apabila sudah memenuhi syarat itu, maka perusahaan itu akan dipilih. Oh, ini dia berhak untuk mendapatkan anak-anak pekerjanya beasiswa, pekerjanya mendapatkan uang muka perumahan. Ada tambahan Pak Alvin? Ya, jadi ketika peserta itu hendak mendapatkan pinjaman uang muka perumahan, itu kan berarti ingin membeli rumah. Iya. Untuk membeli rumah tentu harus ada KPR-nya. Iya. Nah, KPR ini tentu akan diteliti oleh bank, layak atau tidak. Jadi dia akan bersama-sama dilihat kelayakannya dari sisi KPR-nya maupun dari uang muka perumahan. Kalau KPR dananya bersumber dari bank. Kalau Untuk uang biaya muka KPR-nya. perumahan bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Di situ bedanya. Oke, terus manfaat layanan tambahan beasiswa nih berupa beasiswa tadi itu sistem penyerahannya seperti apa ya Pak? Sistem penyerahannya tadi seperti saya dijelaskan awal, kita akan seleksi perusahaan dulu, di mana perusahaan itu memiliki tertib administrasi, laporan upahnya benar. Kemudian kita anggarkan untuk yang bersangkutan perusahaan-perusahaan supaya menjadi motivasi perusahaan lain juga supaya tertib administrasi, laporan upahnya juga benar. Nah, kita kasih stimulus ini ada beasiswa untuk anak-anak para pekerja tersebut. Oh, jadi beasiswa untuk anak-anak para pekerja itu tergantung orang tuanya seperti apa ya? Apakah mereka memenuhi kriteria atau tidak? Betul, jadi yang pasti, yang jelas bahwa yang diberikan beasiswa anak-anak maaf, yang memiliki prestasi di sekolahnya. Pasti itu. Oke. Sampai sekarang sudah ada Pak yang mendapatkan beasiswa itu? Sampai saat ini bahkan BPJS Ketenagakerjaan itu sudah menyalurkan ratusan miliar untuk beasiswa. Bahkan sudah hampir 1 triliun untuk pinjaman uang muka perumahan sepanjang perjalanan sejak dari PT Jam Sostek. Dan ini akan berlanjut terus sampai tahun depan. Ini kan ada istilah MLT ya singkatannya, manfaat layanan tambahan bergulir dan tidak bergulir. Ya. Itu apa perbedaannya?
manfaat layanan tambahan itu ada dua jenis. Ya. Pertama ada yang sarana kesejahteraan. Kita bisa membangun rusunawa. Kita bisa membangun rumah sakit. Itu berupa sarana kesejahteraan. Kemudian yang berupa non sarana kesejahteraan ada dua jenis. Pertama ada yang revolving, atau yang kedua ada yang berupa hibah. Yang berupa hibah tadi antara lain adalah pemberian ambulan, pemberian beasiswa, bantuan PHK, dan lain sebagainya. Nah, yang revolving berupa bantuan uang muka perumahan. Gitu. Nah, itu sebenarnya tujuannya apa tuh? Pemberian rumah susun dan transportasi itu sendiri sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya tentu saja kami berharap bahwa dengan ada bantuan transportasi, lalu lintas tidak begitu padat, risiko kecelakaan kerja akibat lalu lintas juga berkurang. Ya. Kita siapkan transportasi, mungkin nanti akan kita deliver, Pak Dirut. Seperti apa? Transportasi maksudnya seperti apa? Sebenarnya konsepnya itu adalah bagaimana manfaat layanan tambahan ini bisa menjadi bagian total benefit dari BPJS Tenagakerjaan. Pengertian total benefit, setiap pekerja yang menjadi peserta selain mendapatkan benefit atau manfaat finansial, juga bisa mendapatkan manfaat non-finansial. Salah satu manfaat non-finansial itu adalah transportation benefit. Nah, pengertian transportation benefit ini kita ketahui sekarang banyak sekali pekerja upahnya itu habis untuk biaya transportasi. Nah, untuk membantu pekerja, kami dalam waktu dekat juga akan membantu menyediakan misalnya bus-bus di kantung-kantung pekerja, sehingga mereka dari tempat tinggalnya ke pabrikan itu naik bus tadi dan tidak perlu membayar. Kalaupun membayar sangat murah. Itu salah satu cara yang kita sebut dengan transportation benefit. Nah, ini adalah bahagian dari manfaat lain yang diberikan oleh BPJS Tenagakerjaan. Lalu untuk menunjang semua program tadi gitu ya, itu biayanya dari mana tuh, Pak? BPJS Tenagakerjaan ini kan sekarang nirlaba. Jadi seluruh hasil pengembangan dana itu dikembalikan kepada para pekerja yang menjadi peserta. Nah, pengembalian dana itu ada yang bentuknya financial, ada yang bentuknya non-financial. Nah, finansial yang tadi saya sampaikan, dana JHT-nya bertumbuh, berkembang. Lalu di luar itu kita juga memberikan bantuan beasiswa, bantuan muka perumahan. Semuanya bersumber dari kelolaan tadi, dan ini diberikan karena BPJS Tenagakerjaan tidak lagi berorientasi pada profit. Ada tambahan Pak Junaidi? Cukup, saya pikir. Oke, mungkin kita akan melanjutkannya sesaat lagi ya. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami akan segera kembali tetap di Jam Session. Acara ini didukung oleh nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia. Jam Session. Ya, masih di Jam Session dan kami masih akan terus membahas mengenai manfaat layanan tambahan. Tapi sebelumnya saya punya video tayangan nih, Pak Elvin dan juga Pak Junaidi, mengenai peresmian rumah untuk pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan di Banten. Ini dia tayangannya. Pemerintah wajib memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan rumah melalui program perumahan. Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan rumah masih membutuhkan upaya dan kerja keras dari pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan hadir untuk membantu pemerintah dengan mendirikan perumahan khusus pekerja yang dibangun di Desa Negara, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Pembangunan perumahan tersebut bukanlah bisnis properti,
melainkan untuk mengikuti amanah undang-undang, agar pekerja juga mendapatkan hak hidup yang layak. Iya, pendapat Bapak seperti apa? Ini adalah wujud konkret komitmen BPJS Tenagakerjaan untuk bisa memberikan akses kepada pekerja mendapatkan rumah yang layak huni. Dan ini memang merupakan bagian program kami untuk membangun perumahan-perumahan bagi pekerja di berbagai lokasi. Di Banten ada salah satunya, tadi sudah saya sampaikan, dibangun 1.000 rumah dan para pekerja bisa mendapatkan uang muka perumahannya dari BPJS Tenagakerjaan dan KPR-nya tentu dari bank yang bermitra dengan kami. Boleh dong Pak dikasih nih tips-tipsnya, atau bukan tips ya, mungkin cara-cara untuk mengajukan PUMP atau permohonan uang muka perumahan. Itu cara-caranya seperti apa? Syarat-syaratnya semuanya tolong dijabarkan kembali. Ya tidak susah sih sebetulnya. Mereka tinggal memilih rumahnya di mana. Silahkan. Di mana saja boleh? Iya, yang penting dia rumah tipe sederhana. Oke. Ya, supaya kita terjangkau uang muka rumahnya. Silahkan memilih rumahnya, kemudian ngajukan lewat developernya. Nanti developer yang akan akses ke BTN-nya, ke perbankan, dan kita perbankan juga akan minta rekomendasi BPJS. Sudah boleh enggak? Di kita BPJS Ketenagakerjaan memang memeriksa syaratnya minimal dia kepesertaan 1 tahun. Iya. Upahnya memenuhi upah norma. Nah, apabila dengan upah norma itu banknya mengatakan ini layak, maka pasti mereka akan mendapatkan bantuan uang muka itu. Saya juga ingin menambahkan bahwa rumah yang bisa dimiliki oleh para pekerja itu selain secara individual, BPJS Tenagakerjaan juga sekarang sedang menyiapkan rumah-rumah pekerja dalam bentuk komunitas. Di Banten itu contohnya adalah komunitas. Jadi ada 1.000 rumah yang memang peruntukannya khusus untuk pekerja. Kemudian di beberapa tempat lain juga akan dibangun seperti itu, di kantung-kantung pekerja yang dekat dengan industri. Ini khusus kepada pekerja dari perusahaan-perusahaan besar yang memang karyawannya banyak. Selain itu tentu mereka bebas juga untuk mencari rumah di mana mereka inginkan sepanjang memenuhi persyaratan tadi. Sejauh ini sudah di daerah mana saja sih Pak? Hampir di seluruh Indonesia, tapi tentu kita juga mengetahui saat ini kantong-kantong pekerja itu ada di Jabodetabek, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Batam. Tetapi tetap saja kita memiliki rencana untuk membangun ini di seluruh wilayah di Indonesia di mana ada pekerjaannya. Oke, berarti udah jelas ya kalau syaratnya atau kriterianya sudah terpenuhi, jadi sebenarnya gampang untuk mengajukan PUMP tersebut. Oke, sekarang saya punya kuis untuk pemirsa dulu ya. Ya pemirsa, saya punya kuis untuk minggu ini. Pertanyaan adalah sebutkanlah salah satu manfaat layanan tambahan yang didapatkan oleh peserta. Jika Anda tahu jawabannya, segera kirimkan jawaban Anda melalui Twitter, cukup mention ke @james_station karena kami punya 2 juta rupiah, masing-masing 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi pemirsa, semangat program DPKP tidak hilang tapi hanya berganti nama. Dan untuk sementara menjadi manfaat layanan tambahan yang dilekatkan pada program utama dan semua dilakukan untuk mensejahterakan peserta BPJS. Dan tidak terasa sudah 30 menit, berarti saatnya kita pamit. Terima kasih Pak Elvin, terima kasih Pak Junaidi atas kebersamaannya di sini. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk kita semua. Sekarang saatnya saya Permatasari Harap pamit dari depan Anda, tapi sebelumnya terimalah persembahan dari Ine Cynthia, Tiada Lagi. Salam Jam Session. Tiada lagi resah diri kepadamu, tiada lagi hasrat diri untuk bersatu. Jenuh sudah sabar hati bersamamu, beriring namun tak jua sepadu. Biarkan musnah semua cinta, biarkan putus dari hati, tak akan lagi ada kau di sini. Pergilah, pergilah, pergi semua mimpi, kan ku buktikan semua mata bagi cinta sepertimu. Hapus saja kenangan Acara ini didukung oleh menjadi dendam.
Nikmati beragam manfaat di dalam hidup Anda. Kami memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Program jaminan hari tua, program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, jaminan pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, jembatan menuju kesejahteraan pekerja Indonesia.